Salam rekan-rekan, kembali berlokasi di Tabea Kopi bersama saya Krishna Barata dalam Rumah Tata Kelola. Dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap protokol kesehatan semata demi kelancaran bertanya jawab, kami mohon izin untuk melepas masker terlebih dahulu. Berlokasi di Tabea Kopi Ciranjang, masih di Rumah Tata Kelola, bersama saya Krishna Barata. Hari ini saya kedatangan seorang bintang tamu, masih muda usia, dan masih aktif berprofesi sebagai seorang analis perusahaan. Tanpa berpanjang lebar, saya perkenalkan Mas Ihsan Aulia. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mas Sehat? Krishna. Alhamdulillah. Work from home sehat. tetap? Masih. Pandemi belum bubar? Belum. Oke, Mas Ihsan, berbicara mengenai sebagai seorang analis perusahaan dan hubungannya dengan calon investor. Apa yang menjadi tugas utama Mas Ihsan ketika menganalisis sebuah perusahaan sebelum berhubungan dengan calon investor? Ya, jadi gini Mas Krishna, ketika suatu perusahaan sedang mengalami perkembangan yang baik, ya, kemudian atau dia sedang ingin memperbaiki kinerja keuangannya, nah, si perusahaan ini pasti memerlukan sumber pendanaan tambahan. Tentunya. Oke. Salah satunya untuk memenuhi salah satu dari dua kebutuhannya tersebut. Nah, terkadang juga akses untuk mendapatkan dana tambahan melalui perbankan itu juga ada batasnya. Bisa saja si perusahaan ini ya sudah banyak hutangnya di perbankan tersebut. Oh, bicara track record. Ya. Oh, oke. Atau ya faktor lain yang menyebabkan si perusahaan ini tidak bisa untuk mengakses pendanaan dari perbankan ini. Nah, sehingga di sini si perusahaan ini atau dalam hal ini perusahaan publik ya harus memikirkan bagaimana cara mendapatkan sumber pendanaan yang aman, murah dan memenuhi kebutuhannya tersebut. Ya, kemudian bisa salah satu alternatifnya bisa melalui pasar modal atau jalur tersendiri yang memenuhi syarat dari otoritas terkait atau regulator terkait. Nah, ketika dia melakukan seperti ini, dia pasti yang menjadi perhatian pada perusahaan ini adalah kinerja keuangannya. Yang mana sebenarnya kinerja keuangan ini sudah ada informasinya di publik. Seperti itu, Mas Krishna. Sudah ada informasinya di publik. Iya. Informasi. Berat berarti tugas Mas Ihsan sebagai seorang analis perusahaan ya. Ya, betul Pak. Bagaimana agar investor tidak sampai salah mengucurkan dana, berarti harus ada informasi dengan validitas dan akurasi yang jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Iya, betul. Salah informasi resikonya tentu sangat-sangat besar. Iya. Informasi sekali lagi adalah kata kunci dari segala proses sebelum menjadi sebuah hasil. Nah, bicara mengenai informasi tadi, Mas Ihsan, tentu kita tadi sudah singgung, akan sangat besar risikonya kalau sampai salah memberikan informasi. Iya, betul Mas Krishna. Oke, berarti pemirsa, kalau kita hubungkan dengan episode-episode sebelumnya, masih ingat ketika di episode awal saya dan narasumber membicarakan mengenai apa dan bagaimana ditata kelola. Kata kuncinya adalah informasi yang tepat, benar, akurat, dan valid. Berarti langsung tidak langsung udah sedikit menyinggung tata kelola perusahaan dong Mas Ihsan kalau begitu. Betul Mas Krishna. Pemirsa, semakin menarik jika kita gali lebih jauh. Kita lanjutkan setelah ini. Masih bersama saya Krishna Barata, berlokasi di Tabea Kopi Ciranjang dalam Rumah Tata Kelola. Kita lanjut lagi nih Mas Ihsan. Ya. Akurasi informasi yang tepat dan benar sebelum sampai kepada calon investor agar dana amanah yang terkucur tidak salah tempat, tidak salah jalan. Yang berarti pula salah informasi, salah jalan,
besar pula akibatnya. Ya. Bisa Mas Ihsan ceritakan bagaimana ini berproses selama Mas Ihsan menjadi seorang analis perusahaan? Bagaimana prosesnya? Ya, jadi ketika saya melakukan analisa perusahaan ya, jadi ketika harus memberikan suatu informasi yang jelas dan tepat kepada investor. Betul. Nah, sekarang bagaimana kalau tidak ada tata kelola ya? Bagaimana si investor ini memberikan dana amanahnya kepada perusahaan? Betul. Dan juga bagaimana juga si investor akan memutuskan apakah memberikan pendanaan kepada perusahaan melalui dana pinjaman atau pendanaan tetap. Ya, dalam hal ini bergabung ke perusahaan dalam bentuk saham. Seperti itu, Mas Krisna. Intinya jangan sampai running in the blind alley. Mengucurkan tapi tidak tahu akan jatuh kemana. Mengucurkan tapi tidak tahu akan menjadi apa. Betul-betul tugas yang berat untuk seorang analis perusahaan. Karena akurasi yang disediakan harus betul-betul tepat sasaran, benar, dan validitasnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Iya, betul. Tapi bicara mengenai sumber informasi sendiri, Mas Ihsan, di perusahaan publik, itu kan sudah tersedia begitu banyak dalam berbagai bentuk referensi, bahkan mungkin media digital era sekarang ini yang bisa digali sendiri, bisa dicari sendiri oleh calon investor tentunya. Nah, Mas Ihsan berposisi di mana di dalam saling sharing dan deliver informasi ini? Mengingat source yang lain pun sudah begitu banyak dan nyaris tidak terbatas. Nah, ya, jadi begini Mas Krisna, memang informasi publik tersebut, informasi perusahaan publik tersebut bisa diakses di media online atau media cetak atau bahkan ya di bursa pun mempublikasi informasi tersebut. Ibaratnya di genggaman tangan, kalau mau pun jadilah. Oke. Tapi kadang kalau saya melakukan review lagi terhadap data itu, masih ada beberapa informasi yang perlu ditambahkan di sini. Yang terkadang informasi ini tidak tersedia di media online cetak ataupun dipublikasi di bursa. Sehingga dia seperti contoh saja, misalkan proyeksi keuangan beberapa tahun ke depan atau mitigasi resiko dari manajemen ketika menjalankan perusahaan. Itu yang terkadang tidak bisa didapat di informasi publik tersebut. Jadi keberagaman sumber informasi itu tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat komprehensifnya informasi yang tersedia. Bahkan masih banyak memerlukan review, masih banyak memerlukan tambahan. Tidak menjamin sumber yang banyak itu akan memenuhi kebutuhan akan informasi yang benar, tepat, akurat, dan validitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Iya. Dan disitulah Mas Ihsan mengambil posisi. Ya, seperti misalkan fokus dari analis itu kan beda-beda ya. Seperti starting point-nya, seperti misalkan saya memulainya biasa dari laporan tahunan dan laporan keuangan si perusahaan. Dari situ saya jabarkan lagi untuk mendapatkan esensi-esensi mengapa si perusahaan ini memerlukan dana tambahan untuk menjalankan bisnisnya itu. Seperti itu Mas Krisna. Rekan-rekan, memang sangat tepat saya kedatangan Mas Ihsan pada hari ini. Berdasarkan berbagi pengalaman sebagai seorang analis perusahaan, akhirnya tersentuh juga, berangkat dari kata kunci informasi, betapa esensial dan pentingnya apa yang disebut dengan tata kelola perusahaan. Tapi balik lagi kepada istilah tata kelola perusahaan. Pernah nggak menjumpai perusahaan yang Mas Ihsan sedang analisis, yang mereka sadar tidak sadar hanya menjalankan secara parsial atau bahkan mungkin tidak mengerti sama sekali apa itu tata kelola perusahaan? Ya, banyak sebenarnya Mas Krisna. Banyak. Oke. Misalnya ada contoh pengalaman yang signifikan barangkali. Ya, jadi banyak mungkin karena beberapa faktor ya, bisa faktor kesibukan dari manajemen atau mungkin faktor umur dari manajemen kan ya, kita tahu biasanya perusahaan kan manajemennya tua-tua. Nah, tertohok saya faktor umur. Faktor umur di situ itu kan. Pengaruh ternyata ya. Nah, kalau kita lihat kan dari dari kebiasaannya ya orang-orang yang tua ini kan ya dia cenderung percaya saja informasi yang didapat dan langsung percaya begitu saja apa yang didapat dari level bawahnya atau bawahannya. Yang sudah tua-tua senior tadi Mas Ihsan menyebut punya kecenderungan untuk cenderung percaya, cenderung mendelegasikan berarti. Kan beda dengan misalnya kayak bukannya biasanya otoriter, Mas? Iya, tapi kalau ketika biasanya kan budayanya itu ya kita nurut aja si manajemen tuh
Ya dia kita yang dari bawah ya udah kita berikan, mereka percaya. Beda dengan mungkin kalau dipimpinnya oleh ya umur-umur saya pasti kan kritis. Ini kenapa bisa begini, bisa begini. Itu kan kadang pertanyaannya seperti apa? Tidak salah, yang lebih muda memang lebih kritis. Sementara yang tua-tua cenderung dogmatis. Terjadilah pergesekan di situ. Nah, berarti kita bicara mengenai, balik lagi bicara mengenai tata kelola perusahaan. Kesadaran akan tata kelola perusahaan. Pengertian yang komprehensif akan tata kelola perusahaan. Ini berarti penting di semua lapisan ya, tidak hanya jajaran direksi ke atas, tapi juga manajemen. Kurang lebih begitu? Iya betul Mas Krisa. Jadi tata kelola itu penting untuk semua lapisan ya, manajemen atas atau manajemen di bawah, karena ini berhubungan dengan kemana arah perusahaan ini akan dibawa. Ya, apakah dalam 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, jadi apa perusahaan ini kan? Sehingga menurut saya ini penting untuk semua lapisan harus mengetahui prinsip tata kelola tersebut, tidak hanya pada level manajemen saja, bahkan yang level bawah pun, karena kan kadang penyumbang resiko itu dari yang level bawah itu sendiri. Ya seperti misalkan Mas Krisna kalau lihat kan kasus-kasus itu biasanya kan dimulai dari bawah. Nah kadang itu yang tidak terbaca oleh manajemen atas seperti itu. Tidak terdeteksi karena mungkin tidak ada sharing informasi dan tidak ada miskomunikasi. Ya betul Mas. Yang di atas, ya udah gimana kamu saja lah. Sementara di bawah, ya gimana ya. Akhirnya ya terjadi hal seperti itu. Atau kadang ya instruksi dari atasnya seperti apa, nanti eksekusi di bawahnya lain. Nah itu kan bisa juga seperti itu. Ini tata kelola diperlukan tata kelola di situ. Instruksi dari atas diterjemahkan secara berbeda oleh lapisan yang melaksanakan karena pengertian yang berbeda juga. Rekan-rekan, sudah jelaslah sekarang betapa esensial dan pentingnya definisi dan pengertian mendalam dan menyeluruh mengenai apa itu tata kelola perusahaan. Tidak hanya menjadi kewajiban level direksi untuk memahaminya secara utuh, tetapi juga lapisan yang ada di bawahnya sampai lapisan terdasar. Secara komprehensif, agar semua proses pengambilan keputusan bisa dipastikan berjalan dengan baik pada tempatnya dan akurat. Betul-betul sharing yang berharga pada sore ini, Mas Iksan. Terima kasih banyak atas sharing yang berharga. Sama-sama Mas Krisna. Pemirsa, sayang sekali waktu juga yang harus memisahkan kita, padahal begitu banyak yang ingin saya tanyakan. Sekali lagi, mari kita bangun Indonesia yang baru dengan tata kelola perusahaan. Tata kelola kita, tata kelola Indonesia. Sebelum itu, selalu kami ingatkan 5M, karena pandemi belum berakhir. Yaitu, mencuci tangan, menjaga jarak, Mas Isan tahu apa lagi misalnya? Memakai masker. Memakai masker, mengurangi mobilitas yang tidak perlu, dan kembali mengenakan masker. Mas Isan, terima kasih atas bincang-bincangnya luar biasa. Semoga kita ketemu lagi dari kesempatan. Iya.